Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 9. Silakan dibuka halaman 193 dan 194. Bukan 193 ya. Kita akan bahas B. Perkembangan Islam di Indonesia. Itu ya. Ada fase-fasenya di situ, silakan dilihat dan dibaca. Ada pedagang Islam pertama, itu fase yang pertama ke Nusantara. Ini sumbernya adalah berita luar negeri dari Cina. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah di Indonesia, sumbernya berita-berita asing dan makam-makam Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan seterusnya. Untuk kerajaan-kerajaan di sini ada yang di Sumatera. Jadi para pedagang dari luar itu masuk ke Sumatera gitu. Silakan dibaca dan dipelajari, dibaca dan dipahami. Kalau nggak dibaca ya nggak paham ya. Jadi para pedagang itu sambil berdagang juga berdakwah dan mendirikan kerajaan. Nah itu. Yang kedua di Jawa. Orang Jawa itu dulu agamanya Hindu dan Buddha sebelum Islam datang. Ada juga aliran kebatinan, animisme dan dinamisme sebagaimana yang sudah Pak Budi sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, Islam masuk abad ke-11 lebih kurang Masehi. Dan yang paling terkenal ini ada penemuan batu nisan Siti Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangka 475 Hijriah 182 Masehi dan seterusnya begitu. Kemudian yang harus kita pahami bahwa sejarah perkembangan Islam di Jawa terutama itu tidak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo ada 9 kalau di sejarah. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Silakan dibaca peranan Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Ini ada jasa-jasanya, ada pesantren, kemudian mendirikan Masjid Agung Demak, kemudian melopori berdirinya Kerajaan Islam Demak. Dan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini meninggalkan yang sudah kita sangat terkenal, yaitu Tombo Ati. Ya, silakan dinikmati hasil karya dari Sunan Bonang, itu sangat bagus. Tombo Ati ada 5 ya. Berikutnya yang keempat Sunan Derajat. Ini ada di santri-santrinya dari Ternate dan Hitu. Ternate itu Maluku ya. Ini adalah adik dari Sunan Bonang. Ayahnya adalah Sunan Ampel. Selanjutnya Sunan Kudus. Nah ini Sunan Kudus yang bisa kita lihat peninggalan atau warisan beliau adalah Masjid Menara Kudus. Arsitekturnya indah, ada perpaduan arsitektur Jawa Timur, Tengah, Tiongkok, dan sebagian bernuansa arsitektur Hindu. Nah ini bagus ya. Jadi tidak menghilangkan arsitek khas Tiongkok, Hindu, dan seterusnya. Tapi itu masjid. Sunan Giri. Nah ini Sunan Giri ada di Ampel Denta ya. Ini sangat berpengaruh. Kemudian Sunan Kalijogo. Ini Sunan Kalijogo yang kita tahu semua, beliau mewariskan berdakwah secara dengan sarana kesenian. Ada gamelan, ini ada gamelan ya. Ada wayang. Nah, tembang-tembang daerah. Nah, masuk genjer-genjer itu bukan PKI ya, itu adalah hasil karya Sunan Kalijogo. Tapi karena memang dulu dinyanyikan oleh PKI sehingga identik dengan PKI, itu keliru ya, harusnya tidak seperti itu. Sunan Muria ini ada di Kudus bagian utara, ini makam beliau. Naik ini pegunungan, di daerah pegunungan. Dan yang terakhir yang ke-9 Sunan Gunung Jati, ini di Jawa Barat. Nah itu, ini di
Di Jawa itu peranan Wali Songo yang sangat besar dalam mendakwahkan Islam secara damai. Kemudian ada di Kalimantan, penyebaran Islam di Kalimantan juga sangat masif ya. Ada kerajaan-kerajaan sebelumnya sama seperti di Jawa, ada di Tiba, Dahakuripan dan seterusnya. Silakan bisa dibaca dan dipelajari perkembangan Islam di Kalimantan. Yang paling terkenal Datuk Ribandang dan tuanku siapa? Ini tuanku Datuk Ribandang dan tuanku Tunggang Parangan. Ini jasa besar ini di Kalimantan. Berikutnya adalah di Maluku dan sekitarnya. Ini ada perkembangan di Maluku terjadi tahun 1400-1500 Masehi. Sekarang 2020 Masehi, beberapa abad yang lalu. Ada Raja Ternate, Tidore, Jailolo dan Raja Bacan. Nah, begitu tentang perkembangan Islam dari mulai Sumatera, di Pulau Sumatera, Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh, kemudian ada Jawa. Peranan Wali Songo di situ sangat besar. Ada Kerajaan Demak, Pajang, Mataram, kemudian di Kalimantan dan juga di Maluku. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk kalian saya minta untuk membaca apa? Buku paket yang ada di kalian, yaitu dari halaman 193 sampai halaman 199. Nah, kurang nah, ya wis. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Pak Mujib akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.